Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo petani berjuang muda, jumpa lagi dengan saya Joham Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menetaskan telur BSF. Kalian bisa langsung di bak pembesaran atau namanya biopon. Simak baik-baik. Dalam budidaya maggot BSF ada banyak cara dalam penetasan telur BSF. Itu terutama jika kalian menggunakan sistem peneluran menggunakan ring atau menggunakan kardus. Kita pilah dahulu. Jika kalian membeli telur juga bisa, itu dipilah sendiri. Jika kalian membeli telur gunakan triplek atau menggunakan kardus. Oke, yang pertama jika kalian membeli telur lalat BSF atau telur maggot ini, kalian bisa menggunakan triplek sebagai alas. Kemudian kalian bisa memberikan telurnya, kemudian memberikan daun kering pisang atau kelaras. Fungsinya apa? Fungsinya untuk melindungi sinar matahari atau melindungi dari panasnya cuaca agar tidak langsung terkena telurnya. Nah, seperti itu fungsinya dari triplek, itu menjaga kelembaban, karena jika terlalu kering dia juga akan kering, tidak akan memecah atau dia tidak akan menetas. Kemudian jika terkena matahari itu juga mempengaruhi proses penetasan, dia akan kering, dia tidak akan menetas, atau bahasa dalam budidaya ayam itu nguak atau dia busuk, telur busuk. Nah, seperti itu. Nah, untuk kalian budidaya maggot BSF, jika kalian menelurkan seperti saya, jika kalian belum simak videonya silahkan simak cara menelurkan alat BSF. Kalau saya menggunakan media kardus. Nah, untuk media kardus ini bagaimana? Ini lebih mudah lagi. Ini kita berikan ajang-ajang. Jadi jangan sampai telur itu langsung kena media. Nah, itu berikan ajang-ajang. Kalian bisa langsung berikan kardusnya di atas media, dilapisi ranting pohon atau apalah. Yang penting jangan langsung terkena media, karena akan basah dan menyebabkan kurang penetasan lalatnya itu kurang, atau larva yang ditetasnya itu tidak banyak. Nah, seperti itu dalam penetasan menggunakan kardus. Jika kalian menggunakan ring atau langsung, biasanya kan kalian beli kalau beli itu sudah dikerik atau hanya berwujud telur. Kalian harus menyiapkan triplek atau alas, atau bisa menggunakan alas langsung. Atau jika kalian menggunakan ring dan secara langsung, ya udah ring itu langsung dikasih ke atas media. Nah, ini penting juga bahwasanya untuk proses penetasan itu sebaiknya kalian menggunakan BR. Kalian bisa menggunakan BR yang dibasahi, karena itu akan mempercepat pertumbuhan larvanya. Jika kalian langsung paksakan di media basah atau media buah atau media sayur, itu menetas, tapi untuk perkembangannya 1 sampai 1 minggu itu kurang, jadi agak lambat. Untuk kalau saya lebih suka berikan BR, mungkin 3 genggam atau 4 genggam itu saya basahi, kemudian setelah habis baru saya pindah ke media pembesaran atau media biopon seperti ini, karena saya menggunakan kotoran hewan sebagai medianya. Jadi untuk nutrisi kecil itu kurang, sebaiknya gunakan BR sebagai starter agar pertumbuhannya itu lebih cepat, lebih kuat. Nah, jika kalian menggunakan BR sebagai penetasan untuk usia 0 hari sampai 1 minggu, itu lebih kuat daya tahannya, dia akan lebih rakus dalam memakan kotoran. Beda langsung, jika kalian langsung memberikan kotoran, itu pertumbuhannya lambat, bahkan ada yang mati. Itu saya alami seperti itu. Jika kalian menggunakan kotoran ayam, mungkin masih toleran, karena di sana ada rontokan BR, atau bahkan kalian combine lagi seperti di gambar di atas. Nah, itu atasnya peternakan ayam dan di bawahnya maggot. Nah, itu spesialis banget. Nanti saya akan coba juga itu. Saya belum ke arah sana, saya masih sedikit, jadi saya hanya ingin memperbesar dulu. Kalau sudah besar baru saya berikan seperti itu. Sirkulasinya biar siklusnya itu tidak terputus, lebih enak, lebih nyaman lagi. Nah, untuk proses penetasan menggunakan kardus, menggunakan triplek sama saja, daya tetasnya itu sangat bagus. Lalat BSF ini daya tetasnya bagus.
jarang lalat BSF itu gagal menetas, kecuali itu kalian beli telur. Kalau kalian beli telur itu ada dua kemungkinan, satu menetas di jalan dan dua kemungkinan tidak menetas. Kalau tidak menetas seperti ini, biasanya kalian dicampur menggunakan cangkang telur lalat BSF. Biasanya cangkangnya dikatutkan, karena hitungannya itu per gramnya aja sudah sekitar 5 sampai 10.000 tergantung daerah kalian. Atau jika kalian lebih mudah lagi untuk proses penetasan, kalian bisa membelinya di peternak langsung, atau kalian bisa langsung sharing ke peternak maggot BSF agar kalian bisa menambah ilmu, kalian bisa menambah saudara, kalian bisa menambah teman atau sahabat, kalian bisa chattingan, kalian bisa diskusi, kalian bisa tanya jawab. Atau jika kalian mempunyai pertanyaan seputar maggot BSF atau jangkrik, silahkan komen di bawah. Dan saya juga peternak bebek juga ayam, jadi silakan komen di bawah jika mempunyai pertanyaan. Nanti saya akan jawab menggunakan video jika itu sulit dijelaskan, tapi jika mudah dijelaskan saya jawab menggunakan teks saja. Oke, untuk proses penetasan seperti itu saja. Proses netasnya itu hampir 90% menetas, dia mudah menetas karena berbentuk serangga. Beda jika kalian peternak jangkrik itu mempunyai perawatan khusus, karena jika kalian tidak khusus ya dia banyak kendalanya. Beda kalau lalat BSF seperti ini cepat menetas, dia walaupun dibiarkan saja di tempat peneluran BSF itu juga akan menetas, tetapi itu akan mengganggu dari ukuran besar kecil. Jadi kalau saya 3 hari diangkat dari proses peneluran, kemudian di sini 3 hari, jadi selisih maggot satu dengan lainnya itu hanya selisih maksimal 2 hari. Jadi 1 hari netas, 2 hari netas, 3 hari netas semua, seperti itu. Untuk daya tetasnya mungkin hanya sekitar 4 hari 5 hari dari proses lalat bertelur itu akan menetas. Jadi tidak heran jika kalian membeli lalat BSF atau membeli telur lalat BSF di onlinean atau di Facebook yang mempunyai jarak pengiriman 3 hari ke atas atau 2 hari ke atas, itu kemungkinan besar menetas di jalan. It's okay, it's tidak apa-apa, itu tidak apa-apa, itu wajar, karena lalat BSF ini memang daya tetasnya cepat. Beda menggunakan seperti jangkrik aja itu membutuhkan 10 hari baru dia akan mulai menetas. Oke, seperti itu saja bagaimana cara menetaskan telur lalat BSF. Jadi kesimpulannya untuk menelurkan lalat BSF seperti itu. Ada yang menggunakan triplek, ada yang menggunakan klaras, ada yang menggunakan koran, ada yang menggunakan kardus. Yang penting jangan langsung menempel di media, dan usahakan jangan terkena matahari, bahkan air jangan ya. Kemudian perawatannya nanti saya akan buatkan video khusus. Jadi silakan pasang subscribe. Salam peternak Indonesia berjiwa muda. Ya. Kakane diceluk keker. Nah, amle. Pitike doyan. Pitike doyan ora?
video nih. Tak tekan apa dek we? Ayo makane pitik ayah. Monggo Bu, ibu-ibu sing do pesen pitik Jawa ngono ya. Ya. Mosok halo teman-teman. Siapa yang mau beli ayam Jawa nggone ayah banyak oh ya. Ini ada yang wedok, lanang. Oh ya. Satu, dua, tiga.